Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anak sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan keberkahan. Oke, pada kesempatan ini akan bertemu kembali kepada saya, yaitu Bapak Bersih, untuk membawakan materi pendidikan agama Islam kelas 9 dengan materi itu rendah hati, hemat dan sederhana dalam hidup yang lebih mulia. Yaitu pada buku yang ada di sekolah kita masing-masing, terdapat pada halaman 112 dengan uji kompetensi dasar, yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat dan hidup sederhana adalah perintah agama. Kemudian kepada kompetensi yang dasar yang kedua, yaitu menghayati perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan arti Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yang Bapak harapkan, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna isi kandungan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 tentang rendah hati, hemat, hidup sederhana dengan benar. Namun pada kesempatan ini, sebelum masuk materi selanjutnya, marilah kita, untuk mengambil berkah pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan doa ini silahkan kalian ikuti di rumah masing-masing dan akan Bapak pimpin melalui media ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrizni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi wabtahli abwabal ilmi wa zayyini bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawir qalbi binuri hidayatika kama nawartas samawati wal arda abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifina waj'alna minal ulama'il amilina. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuki materi selanjutnya, yaitu membaca Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita ulangi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Atau kita potong-potong sedikit demi sedikit biar mudah kita menghafal. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan mudah hati, dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan salam. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita potong sedikit demi sedikit tadi. Nah, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa iza khatabahumul jahilun, dan apabila orang-orang bodoh itu menyapa maka dengan kata-kata yang hina, qalu salama, maka mereka mengucapkan salam. Mereka orang yang berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati, dengan santun, dan tidak merasa angkuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan makna Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Secara umum, Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 menjelaskan tentang perintah perilaku rendah hati. Nah, rendah hati dalam artian di sini tidak merasa sombong atau disebut juga dengan tawadhu. Yang pertama, makna yang dapat kita gali dari surah Al-Furqan ayat 63 ini adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim berperilaku rendah hati atau disebut juga dengan istilah tawadhu. Yang kedua, orang yang memiliki sikap atau sifat rendah hati akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua makhluk hidup baik di langit maupun di bumi. Dan yang keempat, hamba Allah Subhanahu wa taala dilarang meremehkan orang lain. Yang kelima, perintah membalas perkataan orang jahiliyah dengan perkataan doa yang lebih mulia. Yang dimaksud dengan jahiliyah di sini bukan mereka jahil dari segala hal, tetapi di sini jahil dari adab. Nah, perkataan-perkataan jahil sebenarnya orang yang dituju jahil itu tidak jahil, tetapi jahil dalam artian agama. Perilaku rendah hati menurut bahasa itu disebut dengan tawadhu. Artinya tidak sombong. Mereka menghormati dan menghargai orang lain. Itu yang disebut dengan rendah hati. Menurut istilah, rendah hati adalah perilaku mulia yang menjadikan seseorang tidak merasa lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi, atau lebih segala-galanya daripada orang lain, meskipun sebenarnya ia memiliki kelebihan. Lawan dari kata rendah hati adalah tinggi hati, yang juga disebut dengan sombong, takabur, dan angkuh. Allah Subhanahu wa taala melarang, sangat melarang kita bersikap sombong yang berjalan di muka bumi ini, sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi dengan potongan ayat, wala tamshi fil ardi maraha, wala tamshi fil ardi maraha, yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Jelas dan tegas Allah melarang kita berjalan di muka bumi ini dengan sombong.
Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat takabur, atau yang disebut dengan sifat tawaduk, atau disebut juga dengan rendah hati, dan menjauhkan diri dari segala sombong atau yang disebut dengan takabur. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, perilaku rendah hati dapat diterapkan dan dibiasakan dengan berprasangka baik atau disebut juga dengan berhusnuzan. Penerapan perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan perilaku yang pertama, tidak merasa lebih unggul atau lebih hebat atau lebih mulia atau lebih serba bisa dari orang lain. Yang kedua, menghargai kemampuan orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Dan yang ketiga, mau mengajari teman, memahami pelajaran. Dan yang keempat, memberi ucapan selamat kepada teman yang berprestasi. Dan kemudian yang kelima, itu menyapa dan mengucapkan salam saat berpapasan dengan orang lain. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang kedua pokok bahasan kita, yaitu Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya syaitan. Yang namanya saudara, mungkin sikap dan perilakunya tidak jauh beda. Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, karena adalah syaitan memang diciptakan yang pada dasarnya, ingat sejarah kisahnya Nabi Adam, itu syaitan atau iblis disuruh tunduk dan sujud kepada Nabi Adam. Itu iblis merasa sombong karena merasa mulia, diciptakan dari api, sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Di situ kesombongan iblis atau syaitan. Nah, dia ingkar kepada Tuhannya. Di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan dan menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjutkan materi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali anak-anak bersama Bapak. Kita jelaskan kembali perilaku hemat dan sederhana. Hemat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah iqsada. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, hemat berarti hati-hati atau tidak boros, atau yang disebut dengan cermat. Secara istilah, hemat dapat diartikan menggunakan segala sesuatu dengan berhati-hati atau sesuai kebutuhan tanpa berlebihan supaya tidak cepat habis. Nah, itu yang dimaksud dengan hemat.
Perilaku hemat berbeda dengan perilaku pelit atau yang disebut dengan kikir. Karena perilaku pelit dan kikir itu identik dengan sifat enggan berbagi kenikmatan atau rezeki dengan orang lain. Itu yang disebut dengan kikir atau pelit. Berbeda, jauh berbeda dengan hemat. Karena hemat mengeluarkan atau berbelanja atau membutuhkan hal-hal yang sesuai dengan keperluan, bukan bersifat boros atau berpoya-poya. Sederhana dalam bahasa Arab dikenal dengan al-bazazah, sedangkan dalam bahasa Indonesia sederhana berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan, lugas, dan tidak banyak pernak-pernik. Secara istilah, hidup sederhana dapat diartikan dengan gaya hidup bersahaja yang tidak banyak glamor atau tidak berlebih-lebihan. Penerapan perilaku hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan bersikap yang pertama, yaitu hemat dan sederhana dalam beramal. Agama menganjurkan umat Islam beramal dengan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Akan tetapi amal tersebut dilakukan dengan istiqamah, artinya secara terus-menerus. Amalan sederhana yang dilakukan dengan istiqamah atau disebut juga dengan terus-menerus, yang dilakukan dengan istiqamah tadi lebih baik daripada melakukan amal yang besar tetapi hanya dilakukan satu kali. Yang kedua, hemat dan sederhana dalam makan dan minum serta berpakaian. Tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Mengenakan pakaian yang tidak bermewah-mewahan. Yang ketiga, hemat dan sederhana dalam menggunakan harta. Tidak menggunakan harta secara berlebihan atau bersedekah, dan menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki untuk orang yang membutuhkan atau yang disebut juga dengan memerlukan. Jadi kalau kita mempunyai harta atau sebagian harta, itu bersedekah atau menginfakkan untuk orang yang memerlukan. Kemudian selanjutnya sampai kepada kesimpulan materi yang kita sampaikan ini. Yang pertama, rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Pengertian tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah SWT. Yang kedua, orang yang rendah hati disukai oleh orang banyak dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Kemudian yang ketiga, hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Dan yang keempat, berpoya-poya dan menghamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah akhirnya pada penghujung pembelajaran ini. Silahkan kalian siapkan alat tulis dan kerjakan tugas-tugas di rumah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rendah hati? Yang kedua, tulislah 3 contoh nyata penerapan hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa dampak negatif dari gaya hidup boros? Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian jawab tugas pertanyaan dan tugas ini, dan silakan
kalian koordinasikan kepada guru-guru kalian, guru-guru agama kalian di sekolah, dan kumpul baik melalui Google Classroom ataupun dengan WhatsApp. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Namun sebelum Bapak mengakhiri, Bapak berpesan. Yang pertama, pakailah masker sebelum, kalau seandainya keluar rumah, pakailah masker setiap kali keluar rumah, dan cuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir, kemudian jauhi kerumunan. Demikian pembelajaran yang kita laksanakan. Marilah untuk mengambil berkahnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.